itu ada yang duduk cewek bau menyengat kayak bau apa bangkai. Amis ya? Bangkai. Kamu lihat apa? Ngerasain nggak? Kamu lihat apa kamu? Jadi di sini aku dengar suara harimau. Kayaknya kita udah dikasih peringatan. Inilah penelusuran saya di Jembatan Lama Bendoperi, tepatnya di Dusun Dukuh, Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Jembatan Lama Bendoperi ini, saya dan teman-teman menemukan banyak misteri dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia lain. Seperti halnya masyarakat di sekitar menyebut bahwa Jembatan Lama Bendoperi sangatlah angker. Untuk itu, mari kita saksikan penelusuran saya di Jembatan Lama Bendoperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Adi and Friend. Di sini saya mau mengeksplor di daerah mana? Bendoperi, Jembatan Bendoperi Lama, karena ada requestan dari Aditama, Rofiku, Roji Saputra, Kakek dan Sugiono. Jadi kita mau mengeksplor di mana Jembatan Lama. Oke, kita mau menuju ke tempat karena teman-teman dan kita sudah berada di tempat Jembatan Lama. Oke, kita ke sana. Saya lagi mau menuju ke tempat Jembatan Lama, di mana jembatan ini berada di Dusun Dukuh, Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Jadi kita mau menuju ke Jembatan Lama. Perkenalkan narasumber kita. Mas mau tanya sejarahnya dibuat jembatan ini itu tahun berapa? Kalau itu sih secara garis besar aja ya Mas. Ini dulunya merupakan jalan utama yang menghubungkan Temanggung dan Kecamatan Tembara. Ini jembatan lama yang dulu digunakan untuk akses tadi, yang sekarang sudah digantikan fungsinya jembatan baru. Jadi itu jembatan baru Ya, jembatan baru yang dibangun kira-kira tahun 2017 tahun 2018. Oh, berarti yang baru 3 tahunan Ya, sekitar 3 tahun. Nah, sekarang jembatan ini sudah jarang digunakan. Menurut kamu Menurut- kejadian Sosok-sosok yang mistis. Mistis. Kalau menurut informasi sih dari warga sekitar, dulu ketika jalan ini masih digunakan, itu sering ada pengendara yang diboncengin sosok perempuan. Terus konon katanya ada juga satu rombongan orang, entah itu asal dari mana, itu tujuannya ke sini tapi kok nggak diketemukan orangnya. berarti bilang di sini. Ya bisa dibilang. Terus satu lagi, dulu saya sendiri yang ngalamin waktu saya lewat sini, di sebelah sana itu ada kayak sosok ular di tengah jalan, tetapi itu hilang seperti apa ya, hilangnya itu kayak mengabut gitu hilangnya. Itu saya sendiri yang ngalamin sekitar 1-2 tahun yang lalu. Imang apa ya? Imang di sini kan ada ular. Kayak ular, maksudnya gini loh. Kalau ada pintu berarti ada semacam pemukiman atau
kayak apa ya, penduduk apa gimana, tapi tidak alam gitu menurut saya sendiri. Jadi kayak kalau orang-orang biasa tuh kalau lihat kadang sering digodain itu karena apa ya, benturannya pintu tersebut itu. Jadi kayak masuk antaranya di alam nyata sama di alam. Apa kita mau ke bawah aja? Tahu biar tahu orang ke bawah. Ya boleh sih, tapi cuman medannya bisa nggak ini? Ada yang bisa nggak? Bisa. Oh, Bisa, oke, tapi kalau hati-hati ya. oh Soalnya oh iya, ya jadi kita mau menuju bawah jembatan. Oke, kita tempat menuju jalan di bawah jembatan nih ya, Mas? iya mas, Lewatnya sini ya. ya lewat sini mas, hati-hati kan. Oh iya, Mas. Oke, kita sudah berada di bawah jembatan lama ini ya Mas. Ya, jembatan lama. Kalau menurut kamu auranya di sini sosok-sosok apakah sajakah yang ada di sini? Oke, kalau di sini aku lihat kayak apa ya? Lebih kalau makhluk halusnya kayaknya dari situ ada yang duduk cewek, aku nggak tahu dari duduk. Terus kayak darah-darah. Cuman kalau aku lihat jembatan ini lebih cenderung kayak banyak cewek. Terus aku cuma lihatnya beberapa sih, cuman ada 7 atau 5, aku nggak tahu. Kayak kerja rodi zaman dulu itu, kerja rodi. Terus banyak pembantaian di situ, kayak di apa ya, dibuang-buang apa gimana di sini. Jadi kan di sini aromanya di sini lebih bau menyengat, kayak bau apa, bangkai. Amis ya. Bangkai. Jadi lebih menyengat. Terus energi saya semakin apa ya, terkuras itu gimana ya. Soalnya ngelihatnya itu kayak cewek usia berapa ya, kayak zaman dulu banget, bajunya masih cembang camping. Terus dia juga ikut kerja rodi zaman Belanda dulu, pembuatan jembatan ini. Terus dia juga nggak dikasih makan, dia juga disiksa dan dibunuh. Kalau penerawanganku di atas tuh kayak mereka kerja rodi, terus ada yang lemah, terus dibunuh, ada yang dilempar, ada yang mati di bawah, banyak kan di bawah. Kita mau ke ini, jembatannya arahnya mana sih Mas? Sana atau sana? Kalau arus airnya berasal dari sana. Berarti kita dari arus sana saja. Oke, kita ke sana. Oke, mas, kita sekarang sudah sampai di sebelah arah jembatan. Ada sosok apa di sini? Kayak apa ya, semakin kita ke tempat kita kan tadi tujuannya mau menuju mata airnya, semakin ke arah ke sini itu kayak di belakang batu itu kayak apa ya, tinggi besar gede itu, kayak menyambut apa gimana, tapi kayak keluar apa, Tandingnya. kayak keluar tanduk. Jadi besar, terus giginya juga bertaring, meripatnya merah tuh. Nggak tahu penunggunya apa gimana. Semakin kesini semakin apa ya, hangat, mulai hangat sih. Itu masih besar. Ya, mantap. Oke, itu terus. Kita mau menuju kemana? Kayaknya penasaran sama tempat di ujung sana. Kita ke sana aja. Kita ngobrolnya ke sini. Mas, ini semakin ke sana auranya kayak semakin merinding. Jadi gini, kalau sebenarnya kita itu udah masuk ke pintu alam gaib tersebut. Jadi semakin kita ke sana semakin
berat, semakin apa hangat, panas gitu loh. Terus kalau semakin kita ke sana, semakin kita kayak ada yang menyambut, kayak banyak yang menyambut sih. Jadi saya lihatnya tuh kayak ada harimau, kayak sejenis harimau, terus sosok cewek, terus mbak kakek-kakek ya, kakek-kakek itu. Di ujung sana kayak ada pintu kayak pintu sel penjara itu. Terus kalau penerangan sih sepertinya kayak pintunya ditutup. Semakin kita ke sana kayak kita tuh kayak nggak ada tujuan sama sekali di sini menurut saya. Jadi kayak ditutup pintunya, ditutup. Jadi cuman apa ya, kalau dilihat cuman nggak tahu sih, seperti kayak ada gerbang terus kayak sel, kayak gerbang ditutup. Cuman kalau di sini sih aku nyiumnya kayak bunga mawar atau melati, aku nggak tahu sih. Bunga sama minyak dupa, kayak baunya aku nggak tahu. Kayak kalau penerangan itu kayak sering buat apa ya, kayak ikhtiar apa tirakat atau apa ya, ritual apa nggak tahu. Cuman kayak ada bekas penerangan itu, kayak ada bekas. Dia mau ke sana. Oke, kita ke sana dulu. Kalau emang di situ pintunya emang masih tertutup, berarti kita tidak boleh sampai mentok ke mata airnya. Jadi kita usaha ke sana dulu. Gimana? Kita kayaknya nggak bisa ke sana karena medannya emang sulit, benar-benar sulit di situ. Apalagi di situ masih pintu masih tertutup gerbangnya, gerbang kayak sel. Jadi mungkin ada kayak apa ya, kayak seperti warning atau danger, peringatan bahaya gitu. Jadi mungkin emang saya apa ya, kayak aku pribadi seperti apa ya, tidak diperbolehkan untuk lebih ke sana kayaknya nggak boleh, kayak pintunya tertutup. Jadi saya udah berusaha untuk ngomong dan sebagainya. Kalau sosok-sosok yang di sini tuh menurut penglihatan kamu itu apa saja tuh? Kebanyakan aku lihatnya kebanyakan. Kamu lihat apa? Ngeliatin nggak? Kamu lihat apa kamu? Itu kayak anginnya mau nyambut kan. Kita kan udah masuk di pintu alam lain kan. Rasa kan? Kita udah masuk di alam lain. Pintu alam lain. Jadi semakin kesini semakin hangat, panas. Terus mereka pada ngeliatin kita, tujuan kita mau ngapain, aku nggak tahu. Jadi aku lihat itu kayak kakek-kakek itu berjenggot panjang, aku nggak tahu kakek-kakek itu pakai tongkat, terus mau kayak apa ya, ngeliatin terus kayak mau bilang tujuannya mau apa gitu. Terus aku lihatnya juga banyak kayak cewek-cewek yang nggak ada muka, terus kayak banyak darah-darah, aku nggak tahu. berarti intinya kita nggak boleh sana itu mas. Iya, ya nggak boleh. Mungkin emang tempat ini dulunya mungkin persembunyian saat orang-orang penting atau gimana. Terus mereka orang-orang sakti dulu kan lebih cenderung dikasih pagar atau pintu, nggak tahu sih. Jadi kayak zaman Belanda itu kalau ngejar kan jadi nggak bisa. Jadi mereka dikasih dua pintu. Jadi biar kayak Belanda itu biar masuknya ke pintu alam gitu. Jadi di sini aku dengar suara harimau. Kayaknya kita udah dikasih peringatan nggak boleh lama-lama. Jadi kita ke sana aja. Ceritanya kita ke sana aja. Oke. Yuk. Kita menuju jembatan lama karena emang medannya juga ekstrim. Kita ngobrolnya di jembatan aja, di atas jembatan. Kalau kita tadi itu maksa masuk lebih jauh ke sana
takutnya nanti ada resiko ya Mas. Nah itu menurut saya itu. Padahal kita menuju tempat tersebut udah mulai dekat dengan mata air. Jadi di situ saya lihat kayak ada gua terus kayak ada, ya masih ada sih hewan-hewannya, cuman di situ ada gua penunggunya, terus kayak apa ya, kayak landak apa gimana. Aku lihatnya kayak landak, tapi kalau kayak tadi tuh kayak tadi suara harimau di sana, terus kayak masnya yang pernah lewat jembatan baru itu kayak ular. Aku lihat juga di situ. Jadi itu memang penunggunya di sini ya. Iya, itu emang tempatnya di sini. Oke, mungkin sampai di sini ya, karena waktu juga sudah hampir pagi. Iya. Kita juga udah capek ya. Terima kasih buat Mas Rois ya yang udah menemani Sama-sama. kami untuk mengeksplor tadi. Oke. Jadi kalau pesan-pesanku, jadi kalau dimanapun tempat kita mau kemana-mana sih berada sih, mending banyak berdoa, itu aja. Jadi itu sih, walaupun itu tempat angker atau gimana, kalau kita lebih banyak berdoa, insya Allah tetap dilindungi. Itu aja sih pesan aku. Kayaknya kita tutup sih, kita tunggu perjalanan explore kita berikutnya at the Friend. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.